Oh, Nabi. Kejadian 1 ayat 27 ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Nah, berarti dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa Allah itu suami istri. Karena dia menciptakan Adam dan Hawa yang suami istri menurut rupa dan gambarnya. Iya dong. Karena Yesus kan berkata Bapa kami, berarti laki-laki. Nah, sekarang kalau ada bapak berarti harus ada ibu, karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut gambarnya. Nah, ibunya siapa? Nggak kuat kan? Udah pindah agama bang, nanti abang stres, ntar abang bunuh diri pula, abang pecahkan pula nanti. Enggak, saya nyimak karena yang berbicara ini Nabi ini bang. Waduh. Iya. Makanya masalah Nabi ini yang berbicara. Ini. Iya, Nabi dia sederajat nggak mampu jawab, apalagi abang. Ini sederajatnya dengan Om Paul ini. Saya ulang ya. Nah, saya ulang ya bang ya, kan saya tanyakan gini. Kan Yesus kan berkata kan, ini abang lagi tidur apa lagi? Kalau Yesus lagi nggak tidur kan? Kami yang di sorga lagi tidur apa lagi? Lagi tidur kan? Lagi santai. Jadi kan Yesus kan berkata, Bapa kami yang di sorga. Berarti kan laki-laki kan? Bapa kami yang di sorga. Iya, berkata, aku berdoa kepada Bapa. Berarti kan Bapa ini kan laki-laki. Nah, pertanyaannya siapa ibunya? Siapa ibu kamu? Nah, siapa? Nggak tahu kan? Nah, ibunya. Itu tahu bang. Santai dulu, ibunya siapa? Kalau bapak kami yang di surga, ibunya siapa coba? Bukan? Enggak nyampe pelajarannya. Salah kau. Makanya kau sekolah, itulah pentingnya sekolah. Terus inilah kalau orang nggak pernah sekolah. Terus Bang Luga. Coba. Terus Yesus dilahirkan dari siapa? Dari mana? Kan dia kan dilahirkan dari Roh Kudus kan, ketika Maria hamil itu. Lukas 1:30-31 Gabriel datang kepada Maria. Ya, Maria ya kan dikatakan, Maria, kamu akan mengandung. Jawab Maria kan, bagaimana mungkin? Sebentar. Iya, sebentar kan jawab Maria, aku kan belum bersuami. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Jawab Gabriel, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi Yesus ini anak dari Roh Kudus yang ditaruh di rahim Maria, ngerti? Jadi ibu kandungnya Yesus adalah Roh Kudus itu perempuan jenis kelaminnya bang ya. Nah, pinter kau udah mulai ada tingkat kewarasan itu udah mulai terlihat. Perempuan. Kalau bang, kalau perempuan berarti dia itu warnanya apa bang Roh Kudus itu bang? Loh, kalau ini yang tidak bisa dijawab nih. Oh enggak, kamu berdialog yang benar, jangan menghujat. Jadi kita ini kagak. Karena begini, sebentar gini ya. Karena Maria itu kan manusia biasa. Tidak mungkin manusia biasa memperanakkan Tuhan semesta alam, nggak mungkin. Manusia itu ciptaan. Sementara Yesus disebut anak Allah. Nggak mungkin manusia yang menjadi ibu kandungnya, karena dia disebut anak Allah. Kalau anak Allah, bapaknya Allah, mamanya juga Allah. Iya dong, namanya juga anak Allah. Nah, sekarang siapa yang ibu kandungnya Yesus yang adalah Allah? Ya jawabnya Roh Kudus, karena Roh Kudus itu Allah. Dia perempuan. Berarti dia Allah itu perempuan dan laki-laki. Betul, kan Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut rupanya, menurut gambarnya, berdasarkan wajahnya Tuhan. Adam dan Hawa itu berdasarkan wajahnya Tuhan. Makanya ada laki-laki dan perempuan. Berarti di sorga itu adalah suami istri. Gitu. Jadi Tuhan itu ada istri. Berarti kalau Allah laki-laki, betul. Sengaja Tuhan ini berarti dibilang istrinya Allah supaya ini. Kenapa dibilang tidak ada istri? Itu dalam program penyangkalan ketuhanan Yesus. Selamat sore, saya kembali lagi. Selamat sore. Ya, selamat sore. Oke. Lanjut. Protesan ya. Lanjut. Ini manggilnya sedikit bisa berbicara. Pak Mardan, protesan ya. Boleh. Bang Mardan, protesan ya. Hah? Yuk. Protesan. Ini manggilnya Bang sesuai apa ini? Iya, sesuai. Oke. Nah, assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Sesuai. Nah, ini ada ayah punya teman nih, saudara ini. Begini Bang, mau nanya sedikit Bang. Bukan gini Bang. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum itu pengertiannya apa itu Bang? Kalau di dalam Islam Doa. Bang sesuai. Doa.
Doa, Bang. Assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa, Bang. Semoga keselamatan. Pengertiannya apa itu doa? Semoga keselamatan. Semoga diberikan Semoga keselamatan. keselamatan. Semoga diberikan kebaikan dari Allah. Iya, Dan juga keberkahan gitu. keberkahan ya. Oh iya, iya. Berarti kalau kita ngucap assalamualaikum gitu ke rumah tetangga, itu pengertiannya selamat apa tadi? Iya betul. Mendoakan keselamatan bang. Tapi abang nggak boleh berikan salam kepada orang lain yang tidak seakidah. Dilarang itu. Ya hanya 110. Oh jadi kalau kami umat Nasrani, kami nggak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada Iya, umat Muslim dilarang. gitu ya? Dilarang Di dalam baik-baiknya kitab abang. agama. Dilarang. Iya, abang nggak pernah baca ini, nggak pernah baca Alkitab Dulu. Begini bang, ketahuan, berdiskusi kan? ketahuan. Bang Luga, beliau nggak pernah Iya baca gini Alkitab kelihatannya. karena Enggak. semenjak saya Injili dulu bang Luga, Injili dulu bang Luga nih. Bang Saiful ya? Aku di atas, aku. Saya nggak aku pernah masuk. dengar itu ayatnya. Bukan, Kau pun masih Bang Luga. kelas anak TK. Udah. Kenapa lanjut? Karena kami Ya, di di- sana begini. Cigapi Kalau ya. kami umat Kristen, kami nggak ada dilarang seperti itu. Maksudnya Ada, nggak ada Bang. dilarang mengucapkan assalamualaikum. Dilarang, Itu yang Bang. berapa Ada itu? bang. Dilarang, Bang. Di dalam Yohanes bang. Iya, maksudnya ada ayatnya dilarang. berapa? Yohanes berapa Ya. itu? Yohanes Yohanes 1 berapa? apa? Yohanes berapa? Bentar ya. Yohanes berapa ya? Oke, Ustaz Fatir? nanti ada, tahu-taunya nggak ada. Ada bang. Cigapi ini Pak Saiful ya? Cigapi Iya, ini iya. Bang Saiful ya, bukan? Iya Aduh. benar. Kirain siapa nih? Ustaz Fatir, Yohanes berapa Ustaz? Aku lupa. Waduh, ini berapa? Bentar ya, Bang. 1, 2, 3, 4. 4 sama-sama bingung apa gimana? Oke, boleh. Ustaz Fatir, mana suaranya? Ah, itu Jangan Di 2 Yohanes 1, 2 Yohanes 1 ayat yang 10 nih. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa Gimana 2 ajaran Yohanes ini, 1? janganlah kamu Yohanes menerima 2. dia di dalam rumahmu dan 2 jangan Yohanes memberi salam 1. kepadanya. Nah itu dia di 2 Yohanes 1 pukul 10. 1. Ya, jikalau seseorang datang kepadamu dan Begini. dia tidak membawa Oh, ajaran salah. ini, 2 Yohanes 1 ya. janganlah. Ini bang, saya bacain bang. Di 2 Yohanes, Bentar, Bang, ya. nomor 10. Yohanes, 2 Yohanes. Tanya Bang Luga tuh, Bang Luga tahu tuh Bang Luga. 2 Yohanes 1. Jadi bukan kami yang Oke. larang. Bukan kami yang larang. Bunyinya Bang. gini. 2 Yohanes 1 kan? 2 Yohanes 1. Ayat 10. Pengetahuan kepada ibu. Ayat Kok 10. kemana-mana? Iya, ayat 10. Kalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Nah, Ini kata siapa ini? Kata siapa ini, Pak? ya Allah bang, kami mana tahu? Itu Kami Yesus tahu, sendiri Bang. apa Yohanes? Dia tanya. Udah istirahat dulu lah. Tanya. Nggak denger, Bang. Kau diam dulu. Ya, itu kata Dengar kita aja dulu Ini Pak Yohanes Ardan. Jangan kau sendiri ngomong apa? situ. Yesus sendiri berbicara. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, yang melanggar keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Nah, Siapa tinggal di benar dalam kan, Bang Mabdan? Dia memiliki Bapa maupun Anak. Maksudnya gini, ini ajaran Yesus apa yang Ya Yesus Allah bang, Yohanes dalam kitabnya jangan siapa bang? Kan tertera di kitabnya Abang. Kan tertera di kitabnya Abang, bukan di kitabnya kami, Bang. Jangan Oke, abang tanyakan jika bang. seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran, janganlah kamu menerima dia di dalam Abang nggak rumahmu pernah baca kitab, dan ya. janganlah memberi salam kepadanya. Ini Karena kata siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Ia mendapat bagian. Oke. Nah, Berarti Abang nggak pernah ini baca tema Bible kan? tetaplah di dalam ajaran Kristus. Oke. Ya. Tapi temanya ini Yesus tetaplah di dalam ajaran Kristus. Oke. Pas itu, Bang.
Iya kan, berarti kan bukan kami yang tidak mau, memang di ajarannya abang nggak boleh. Padahal kami itu pengen juga itu, saling memberikan salam. Abang pun kan ada juga di Al-Quran itu kan ada juga itu Nggak ada, di Al-Quran nggak ada, Bang. dimunculkan. Nggak ada. Jangan memberi Nggak ada, Bang. salam. Nggak ada di Al-Quran. Maksudnya begini. Nggak ada, Bang. Di Al-Quran nggak Di ada. Al-Quran nggak ada. Nggak ada, Bang. Oke, jadi di sini ini begini nih. Ini Yohanes kayaknya yang berbicara itu, Bang. Bukan Yesus sendiri. Jadi kayak mana ya, Bang? Itu kan kitab abang, Bang. Namanya kan Janganlah abang iya. jangan abang Udah. susahkan aku lagi lah, Bang. Namanya kan nggak tahu Berisik juga. banget sih. Aku kan belajar juga ini, Bang, belajar. Udah bang, diam dulu di situ. Biar kita Gini loh. Oh, ya, oke, Betul, oke, betul, Bang. Oke betul. bang ya. Ada orang meninggal. 3 hari kemudian tiba-tiba. Terus kau nanya, siapa yang menyaksikan dia keluar dari kubur? Kau nggak perlu menyaksikan dia keluar dari kubur. Yang Betul, 3 hari kemudian. Itu aku setuju. Kau ada jadi pertanyaannya. Ngapain kita? Aku setuju. Yang penting Iya, dia udah iya, ngopi benar, di benar. Starbucks. Lalu ditanya, Iya. lah yang ngopi yang di kuburan kan? Gimana kejadiannya kemarin? Gimana kejadiannya? Ngapain? Ngapain? Ini bang, Abang ini jangan mau dikerjain. Iya ngeliatin kuburan, duduk-duduk di kuburan, ngeliatin kuburan gitu. Dia ngapain tidur aja udah nanti. Ketika lo ketemu di Starbucks baru lo tanya. Betul. Memang ini permainan Itu sering. tuh. Tunggu. Bang Luka. Itu sering aku analogikan. Itu sering aku analogikan juga. Ketika di Islam Iya. dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, tidaklah dia dibunuh dan tidaklah dia disalibkan. Ya kan? Di dalam kami umat Islam pinter gitu kan. Kami bahagia, kami senang karena Nabi Isa kami selamat. Benar kan? Iya. Ya kan? Terus? Nah, kalau sampai sama orang Kristen, itu sama dengan pertanyaan Bang Sesuai tadi. Siapa yang Betul. diserupakan? Itu maksudnya. Nah, siapa Nah, yang makanya gini bang. Jadi kan Dijawab- kacau, jadi- kan? jadi dijawab oleh Bang Luka sendiri nih, ya. Bentar Bang Luka. Kalau umat Islam pandai mengambil esensi dari kalimat tersebut, dari ayat tersebut. Tapi orang Kristen mencari yang bukan esensi. Dicari Betul. siapa yang diserupakan, untuk apa? Kan gitu. Emangnya Nggak- mau nggak penting, nggak penting. Nggak penting. Iya, kan misalnya gini, siapa yang menyaksikan Yesus bangkit itu nggak ada gunanya. Nggak penting, nggak Lebih penting. Gua juga nggak penting. Betul. Tapi kalau misalnya dibilang Yesus bangkit, tapi orangnya nggak kelihatan, itu baru namanya, itu namanya nggak benar. Masalah. Masalahnya Yesus itu bangkit, dia kan menampakkan diri kepada muridnya selama 40 hari. Bahkan dipegang, makan ikan goreng. Kan tentu kan nanya dong, kemarin gimana nih posisi meninggal apa enggak? Kan Yesus kan cerita dong ke muridnya, kemarin gue udah meninggal, selama 3 hari gue bangkit dari neraka, sekarang gue udah bangkit nih, yuk makan ikan goreng yuk. Makanya murid-muridnya bersaksi mati dan bangkit. Jadi cuma muridnya yang tahu itu. Siapa yang menyaksikan? Namanya udah duduk di depan mata, ya dialah yang ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Oh enggak, yang menyaksikan di kuburan ngapain? Kalau memang bisa nyaksinya di Starbucks, ngapain harus di kuburan? Inti halo Bang Sesuai. Ya. itu loh. Tahu Oke. kadang-kadang pertanyaannya. Aduh. Nah, artinya gini Bang, artinya untuk pertanyaan seperti itu, apabila ada Kristen-Kristen yang menanyakan, kata Islam, Yesus telah diangkat ke langit atau diselamatkan, nggak usah nanya siapa yang disalibnya kan gitu. Kalau Nah, makanya saya pertanyakan itu ke Abang. Oke, Artinya gini. Abang menjawab sendiri di sini, Ya. Abang menjawab sendiri. gini. Begini Bang, kalau Yesus langit, Abang jangan tanya sama Tuhan, nanti Tuhan emosi loh. Tanya langsung sama Yesus, Tanya karena Yesus sama ini, itu mau beli. masih 40 hari. tanya beliau Sama, langsung. sama Tuhan yang ada di surga sono, Iya. Bapak. Iya, makanya mumpung ada nabi di Nah, sini gitu supaya terus clear. Yang ada di tempat sebentar. Begini, kan Yesus itu kan selama 40 hari kan masih nongkrong di bumi, Bang. Jangan Abang tanya ke surga, ke Bapak. Yesus kemarin disalib nggak sih? Mati nggak sih? Yesus cerita ke muridnya. Jadi kita tanyalah kepada murid-muridnya. Mati dan bangkit. Jangan tanya lagi ke Tuhan. Tuhan nanti marah loh. Tanya ke atas. Kecuali kejadiannya di atas, lu pergi ke atas. Bang nggak? Kalau kejadiannya di bumi, tanya orang Tuhan yang ada di surga. Tuhan juga capek ditanya mulu.
Jadi Yesus itu mati dan Enggak. bangkit. Oh enggak. Iya. Di bumi ngapain lo tanya Tuhan? Berarti Misalnya gini, saya ingin kena tentang India, lalu gua berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin nanya kau tinggalnya di Medan. Ya pikir kau ke Medan, ngapain kau ke surga nanya-nanya si Sepul? Datangin rumahnya si Sepul. Dan kan Bang Sepul gimana keadaan? Oh sehat, walafiat. Nggak perlu kita nanya kejadian di bumi, jangan nanya ke surga. Surga kejadian di bumi tanya tetangga, tanya temannya Yesus. Nah, Gitu Bang, jangan tanya Nabi pun lagi nanti Izin laga. Bang Luga. Apa lagi? bentar, belum selesai nih Bang. Belum selesai Bang. Ntar dulu Bang Mardan ya. Oke, lanjut. Ini kan seolah-olah dijawab pertanyaan saya itu oleh Yohanes 20 12 sampai 13 itu Bang ya. Jadi yang menyaksikan itu malaikat, dua malaikat nih. Coba Bang buka di Yohanes 20 ayat 12 sampai 13. Begini bunyinya Bang. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat. Ini malaikat orang berarti di sini. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih Bang ya. Dua orang malaikat. Garis bawahi Bang, dua orang malaikat. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lainnya di sebelah kaki di tempat mayat itu. Nah kemudian kata malaikat itu kepada ibu Maria, ada di situ ibu Maria juga berarti kan, ibu mengapa engkau menangis? Jawab Maria bagaimana? Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu dia di mana diletakkannya. Ini bagaimana ini tadi di situ dua orang malaikat ada menyaksikan Yesus. Nah masalahnya dengerin dulu Bang, abang tadi saya dengerin. Masalahnya di sini ada malaikat dua orang, yang satu ada di kepalanya Yesus, yang satu lagi ada di kakinya Yesus. Itu kan ada berarti Yesus di situ kan. Tiba-tiba malaikat itu bertanya kepada ibunya, kepada Maria, kenapa kamu menangis? Karena kata ibunya, Tuhanku Yesus itu telah diambil orang. Loh kok diambil orang gimana? Orang ada di situ. Malaikat yang menyaksikan dua orang kan, beserta ibunya yang mana yang benar 12 atau 13 ini? Iya. Paham nggak Bang yang saya maksud? Yesus itu nggak paham yang saya maksud. Iya tahu. Jadi gini. Udah paham tuh. Sebentar dulu Mardan. Jadi gini ya. Oke. Itu kan penuh dengan mukjizat. Dia kadang-kadang juga bisa menampakkan dirinya. Kadang-kadang juga dia bisa menutupi dirinya supaya tidak dikenalin orang. Mati Bang, lagi mati. Abang nggak ngerti tuh kan? Tuh abang nggak ngerti kan? Ini posisinya mati Tidak Bang. semua orang punya iman yang Aduh. Bang, ini Bang Luga gimana? Bang Luga gimana? Pertanyaan kau apa sih? Apa yang mau kau tanyakan? Bang Sesuai. Iya. Bang Sesuai. Gini loh. Kita ini kan sedang diskusi sama Nabi nih. Nabi. Iya toh? Iya. Apa yang disampaikannya itu harus kita terima Bang. Nggak boleh kita bantah. Itu Betul. ya, itu konsekuensi ketika kita diskusi sama Nabi. Betul. Pokoknya dari tadi kan aku ngomong apa Bang Luga bilang aku terima tuh. Apa aku bilang Bang Luga bisa terima, Bang Luga terima. Betul. Kan gitu. Izin Kita Bang. sapa dulu. Bang Mardan, sorry, kita sapa dulu. Yang tamu baru nih, Bang Pajiro. Oke. Sahabat saya nih. Bang Pajiro. Bang Pajiro. Silakan. Ya, oke. Jawaban Bang Luga tadi kurasa udah jelas. Dan kita harus terima itu. Karena itu perspektif dari Bang Luga gitu loh. Nah, sekarang kalau Abang mau ada yang menjelaskan kitab suci itu, siapa yang bisa Abang terima selain Nabi? Itu pertanyaanku. Nggak ada Bang. Cuma Nabi yang bisa menjelaskan kitab suci. Iya. Saya udah di atasnya Edis. Saya kakeknya Edis. Udah dia jauh di atas. Jauh lah. Paham nggak? Jauh. Kalau Edis nggak ada apa-apanya. Edis Iya. Bang, tapi Edis sekarang jadi Tuhan loh Bang. Nah biarin lah. Mana ada, Bang? Dia masuk neraka. Edis jadi Tuhan. Orang Lewat Kristen ini. pada menuhankan Edis sekarang. Bang Luga ini lewat. Kalau Bang Luga hanya sekedar nabi, Bang Luga ini sekedar nabi doang. Edis udah Edis Tuhan jadi Bang. Jauh lewatnya itu Bang. Ini sudah dapat penglihatan RK Sopiato masuk neraka. Iya, jelas lah. Jadi oke. Kembali lagi. Menurut saya gini, tidak esensi, hanya buang-buang waktu saja. Jadi kita usahakan menjauhkan tema-tema seperti itu. Itu tema-tema buat bercanda-bercanda. Itu nggak akan ada gunanya. Boleh. Yang pertanyaan saya yang harus abang jawab tadi, apakah Tuhan punya istri? Itu yang harus dijawab. Itu doang. Kalau abang bilang enggak, ya benar. Berarti sesuai dengan Kalau di Kristen, itu punya Bang. Nah, Jangan enggak begini, jangan enggak? mirori. Kita ditanya Islam aja jawab.
Jadi kalau abang kan bilang Tuhan tidak punya istri kan, betul? Kalau Nggak ada. agama Kalau Islam. kami nggak ada. Tapi saya mau kasih tahu nih, ini berita baru nih. Sebenarnya Tuhan itu ada bininya, ada istrinya. Nah, makanya saya jelasin. Di Kristen ya? Ayatnya mana? Di Kristen ya? Ya, betul. Oke. Karena kan kitab suci, kitab Kejadian itu kan lebih tua dari Al-Quran, betul nggak? Kitab Kejadian itu kan tulisan Musa. Iya dong, kan kitab Kejadian itu kan tulisan Musa kan? Sebelum Muhammad lahir kan kitab Kejadian kan sudah ada. Nah, di kitab Kejadian 1 ayat 27 dibilang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut rupa dan gambarnya. Kenapa harus laki-laki dan perempuan? Ya karena memang Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Itu dasar ayatnya. Nah, pertanyaannya yang kedua, Yesus berkata Bapa kami yang di sorga, berarti merujuk kepada laki-laki, betul nggak? Bapa kami yang di sorga berarti laki-laki. Pertanyaannya, Betul. siapa istrinya? Siapa mamanya? Hmm. Jawabannya Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu Tuhan. Makanya kan Tritunggal. Kalau di situ aku memang Ini udah nggak bisa ditanggapin, Bang. Ini udah nggak bisa nggak bisa ditanggapin. kebantah. Kalau di kekristenan itu Tritunggal yang berkembang yang memang luar biasa. Nggak bisa, Bang Mardan. Hampir nggak bisa kubantah. Oh, enggak. Abang jangan tanya sama orang baru belajar. Abang jangan Baru tanya sama orang belajar belajar. nggak bisa, Tuhan Nggak bisa. Bang moyangnya Fatir itu nggak bisa nggak jawab ngerti itu. itu. Nenek moyangnya. Nggak ngerti. Oke, sekarang ini aku tanya sama Bang Fatir. Iya. Aku tanya sama Bang Fatir. Bang Luka, Tunggu, Bang Mardan, tunggu ya. Bang Fatir bisa nggak membantah apa yang disebut Bang Luga tadi? Kalau saya nggak akan bantah. Bicaranya nggak pernah. Yang bisa bantah beliau ini. Enggak, Bang Mardan. aku Enggak, sudah Bang. capek Ini baru cari. belajar, Bang. Ini baru belajar. Saya nggak bantah. Oke. Ini baru belajar si Kalau saya Mardan. nggak Jangan bantah. suruh. Iya, makanya. Aku udah berapa Betul, kali betul, mendengar betul. berita ini dari Bang Luga dan aku Benar. coba cari di mana jalan membantahnya nggak dapat. Benar ayah. Kalau saya nggak bantah. Emang nggak ada. Yang dikhawatirkan beliau ini. Kalau ini apa ini Bang? Oh iya, kalau Mardan ini tukang sate ya nih, Pak. Abang jangan suruh. Nenek moyangnya Edit aja kemarin udah saya tempel. Coba Mardan. Kau apa tadi yang mau ngomong? kau bilang aku baru belajar, kau bilang tadi sekarang kau mau jadi pengajar, kau kadang-kadang Mardan ini kau maju mundur kau. Bukan Coba kau begitu. jawab. Kau begitu. Kan sedikit berbicara, silakan. Bang Luka. Kasih. Oke. Abang bilang tadi kan, Tapi Tuhan itu kan Bang Mardan, perempuan izin sama ya, Bang laki-laki Mardan. gitu ya. Bang Mardan, izin Oke. Bang Mardan. Di sini Boleh. diskusi tidak ada menghujat ya antara Bang Mardan sama Bang Luka dan lainnya. Kita santai ya. diskusi Ya, santai aja. Kami kan dari tadi santai nih ya. Iya, kita tidak ada Nggak musuh. Silakan. Kita tukar pikiran begitu, mencari jalan jalan kebenaran ya. Ya, bukan jalan tengah ya. Apa sih yang benar gitu? Iya. Abang Luga tadi bilang, Tuhan itu ada perempuan, ada laki-laki. Jadi begini, abang tahu sendiri kan, Allah itu menciptakan Hawa, laki-laki ya, Hawa kalau laki-laki, itu dulu utama dari tanah. Hawa perempuan. Adam, Tadi Hawa. Gimana ini? Adam ya. Allah menciptakan Adam, gitu kan, dari tanah. Ya. Baru perempuan itu Hawa diambil dari tulang rusuk, bukan sama-sama diciptakan itu, Oke. tapi diambil lagi dari tulang Oke. rusuk laki-laki, Bang. Begitu. Makanya aku bilang tadi kalau abang, makanya cuma satu, Allah itu satu. Ada tiga. Oke, saya jawab ya. Jadi gini, jawaban kamu itu tidak mengena. Hawa itu diambil dari tulang rusuk, itu juga nggak ada yang bisa, itu juga benar. Tapi yang jadi masalahnya, perempuan ini diciptakan, apa alasannya? Kenapa jadi perempuan? Kok bisa bentuknya perempuan? Itu alasannya. Alasannya adalah perempuan itu diciptakan dari rupa Tuhan, gambar Tuhan. Loh. Nah, pertanyaannya, siapa yang Tuhan seperti perempuan? Jawabnya Roh Marilah Kudus. menciptakan manusia sesuai dengan gambaran kita. Iya, berarti Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Karena Betul, yang kita diciptakannya itu laki-laki dan perempuan. perempuan. Betul. Itu rumusnya, itu rumus tertinggi. Jangan keluar dari situ kalau belum selesai di situ. Nah, Nah, Tritunggal dan pertanyaanku Oneness. kalau bom diciptakan gimana itu, Bang? Bom. Nah, kalau si Bom ini kan memang dia ini manusia sesat, ya, ingin mencari panggung, ya. Udah berapa kali saya paksa suruh dia cium tangan saya, Nggak tapi mau. dia kadang-kadang kepala batu. Kepala batu. Tempeleng lah 3 kali kepalanya. Jadi gini, iya nggak ngerti dia Tritunggal, Oneness. Ini kan masih Betul, ibarat kata betul, Bang betul. kayak pengajar-pengajar kelas-kelas jalanan, Bang. Kalau kita ini kan Betul. udah titanium, ini kelasnya udah sorga, Bang. Jadi Ya. laki-laki dan perempuan itu diciptakan berdasarkan Tuhan yang memang laki-laki sama perempuan. Makanya Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga, berarti bapak-bapak, berarti cowok. Nah, kenapa Yesus tidak berkata mama kami? Tuhan mau kita nyari, jangan jadi kita pemalas. Giliran nyari duit aja pintar. Nyari Tuhan itu nomor 1.
Cari Tuhan. Berpikir. Dia nyari duit aja kan, ya kan, jual sana, jual sini. Sampai berantem nyari duit. Kita itu harus nyari Tuhan, itu harus serius. Sebenarnya kalau kita cari itu ada, tapi memang dasar pemalas, susah mau nggak mau nyari. Nah, kalau kita cari, Roh Kudus itu sifatnya seperti perempuan, ya. Dia sifatnya memenuhi, melahirkan, menghidupi, mengandung, ya. Seperti Bang Syaiful bilang, iya dikandung dari Roh Kudus. Berarti dia mengandung, dia menghidupi. Makanya Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Kenapa bukan Di Bapaknya situ aku mengurapi? nggak bisa bantah di Betul, situ. Karena makanya. Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus ya, berarti itu ibu kandungnya. Selesai, itu istri Bapa. Makanya Yesus itu membuat mujizat pakai kuasa Roh Kudus. Kenapa tidak pakai kuasa Bapa? Karena sebentar dulu, aduh kau pun kucampakkan pula kau nanti. Jadi makanya Roh Kudus itu adalah ibunya, karena Yesus membuat mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Dikatakan di Wahyu pasal 5 ayat 6, anak domba itu bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah. Tanduk itu berbicara tentang kekuatan, mata berbicara tentang kecerdasan. Jadi Yesus kuasanya itu kuasa Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Ibunya. Siapa Roh Kudus? Istrinya Bapa. Itu baru sempurna namanya. Betul. Cocok tuh. Izin Betul nggak, Marda? Izin Bang Luka. Gini Bang Luka. Betul itu Bang Luka, betul. Izin Bang Luka. Iya kan? Begini Bang Luka. Kalau orang Kristen juga Bang nggak Luka, mampu lagi menjawab seorang Muslim. sendiri. Bang Lugang itu nabi, Saya Kristen, Bang. saya Nabi di rasul, saya kekristenan. pendeta. Saya ini iya, saya nabi juga pendeta. Gimana sih kau ini? Tapi Edis tidak mengakui Pak Luka adalah nabi. Bagaimana itu Pak Luka? Ya, Edis itu kan tidak sesat. mengakui bahwa Pak Luka adalah nabi. Bagaimana itu? Dengarkan. Ini biar aku yang jawab, Bang Luga. Bang Luga biar aku yang jawab. Wah, kenapa? Dengar ya, semua kalian yang di sini. Edis itu pernah nggak kalian lihat mendatangi umat satu-satu? Door to door. Pernah nggak? Bom pernah nggak kalian lihat mendatangi umat satu persatu, door to door? Nggak ada. Semua mereka duduk di komalnya mencari keuntungan duniawi. Bang Luga tengok, bukan dia nggak bisa buka komal, tapi dia datangi umat satu persatu dari komal ke komal, ditendang, dikick, dihina, nggak peduli. Itu ciri-ciri kenabian. Kalian boleh lihat ciri-ciri kenabian itu apa? Nah, jangan kalian bilang Edis nggak peduli, nggak perlu Edis mengakui. Tapi ciri-ciri kenabian itu yang berbicara. Lanjut. Edis itu junior saya. Saya sudah 9 kali debat dengan Moko Ginta. Edis belum pernah debat terbuka sampai hari ini. Belum pernah. Saya dengan Moko Ginta 9 kali. Dengan Ustadz Nababan 2 kali. Dengan Ustadz Meryem Ali di Surabaya. Siapa yang saya tidak datangin sebelum cuma satu doang yang belum saya hadapi. Farid Naik udah di Malang. Jakir Naik yang belum. Nanti Gelora Bung Karno bulan Juni. Saya ketemu sama Jakir Naik nanti. Betul itu. Betul Pak Luka. Aduh, Nah, makanya kalian jangan Edis yang kalian bawa. Di Amerika. Jangan Edis yang kalian bawa. Jangan. Edis itu masih Halo Bang Luka. cucu dari cucu Bang Luka. saya. Izin berbicara. Ya, Bang gimana? Luka Kristen. Bang Luka ini Kristen apa Muslim ini? Kenapa sebenarnya? lagi? Dia Kristen. Kristen dia Pak. Bang Luka Kristen. Saya Pak Dita, wah, kau pun Dengar dulu. Bang Luka ini Kristen. kau Kristen. pun. Gimana sih kau? Nggak pernah dengar kau ya, Bang Luga. Coba kalau Udah dibilang beribu-ribu kali dari tadi Loh, masih kan. kemana mau kita ngomong ini diskusi? Ya silakan. Oke, Bang Luka. Gimana tetap saya Bang Luka biar itu aku Kristen. tidak rugi tetap saya. Sabar. Kepada teman-teman yang di bawah. Saya sudah bilang saya Kristen. Tolong di tap sama WL-nya tolong diisi supaya roomnya kuat ya. Tolong di absen ya. Halo Bang Luka. Bang Luka ini Kristen. Kuat. Iya, udah dibilang Iya, Kristen. sudah saya bilang berjuta-juta kali. Oke. Udah saya Begini, bilang Bang Luka. Kristen. Kalau oke, Bang, Borjong. iya, kalau Bang Luka Kristen, coba bacakan doa Bapa kami. Bisa apa enggak itu? Ya Allah ya Kalau Rabbi. Bang ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, berikanlah makanan kami pada hari yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang Mengampuni bersalah dosa orang. kepada kami. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Doa Bapak kami katanya. Ayo, Bang Mardan, Bang Mardan. Itu Pak Luka itu nabi. Hotel dia. Nabi setia itu. Nabi setia itu. Kau pun ada aja kau. Iya. Kau gereja mana? AKBP. Saya bukan Gereja AKBP aja banyak yang cuma. Apa kau? Gereja mana? GBKP. Gereja GBKP. Karo. Karo bukan? Gereja Batakaro. Karo. Apa itu Ya, GBKP? betul. GBKP Gereja Karo bukan? Ya Karo Protestan. Gereja Saya ini Batakaro GBI karismatik. Protestan. Iya. Gereja terbesar di Karismatik. Indonesia sekarang tuh GBI.
biar kau tahu. Iya, saya Oh, itu GBI. Oh, itu terbesar. Iya, iya dong. Kau coba lihat di Jalan Ginting sana, itu GBI Sumatera Ginting. Resort. Pendeta Bambang Yohanan, itu tim kami. Itu gereja terbesar di Asia sekarang. GBI Sumatera Resort. Oke. Tahu gimana sih? Ya. Ini udah pelajaran tingkat tinggi. Pendeta pun nggak sanggup belajar ginian. Makanya pendeta hampir tangan saya udah mau dicium-ciumin. Udah aku bilang jangan kau cium-cium, nanti aja. Paham? Jadi ini udah pelajaran tingkat tinggi. Kalau abang pendeta, nah, Apa lagi yang mau kau tanya? coba ngomong. Lanjut. Tanya Nah, lah. karena kan gini, Ya kenapa? karena aku bingung juga tadi, karena abang bilangnya Kristen, tapi abang bilang tadi Tuhan itu Tapi apa? dua, ada perempuan, ada laki-laki. Emangnya di Islam ada kayak gitu? Gitu. Ada. Sebenarnya begini ya. Sabar ya, tenang aja ya. Sebenarnya Iya. gini ya, lah orang-orang karo ya. Sebenarnya kebenaran gereja selama hampir 1300 tahun. Tapi ditutupin oleh gereja Katolik supaya orang itu susah memberita. Nah, di akhir zaman Tuhan akan memulihkan gereja, kan rasul-rasulnya dan nabi-nabinya untuk menyatakan kebenaran ini. Jadi ini adalah kebenaran 12 abad. Hampir 2000 Jadi kalau dari abad pertama. Karena kalau makanya untuk memulihkan makanya Tuhan membangkitkan rasul-rasulnya. Paham nggak? Oke. Kan oleh gereja. Nah, kita mau bongkar ini. Silakan. Oke, jadi kalau Bang Luga, kalau Abang aku Luga, kasih ya. pendapat gini gimana Bang? Bagaimana kalau misalkan Ya, saya kita udah. bilang Maria itu titisan dari Roh Kudus? Gimana? Gambaran saja, Bang. Gambaran doang, tapi dia Oh, nggak bisa otomatis titisan saja. ya? Nggak bisa ya? Kalau titisan itu kan otomatis kan dia menjelma kan. Ini cuma gambaran saja. Karena Maria kan perempuan kan, gambar Iya. dari Roh Kudus. Iya. Tapi tidak ada unsur ketuhanan di dalam diri Maria. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Manusia, Oh, aduh. manusia berdosa gitu loh. Loh, Gitu. Jadi memang gini ya. Ajaran yang saya sampaikan ini memang ajaran yang saya sampaikan ini memang melawan arus ya, melawan arus. Artinya melawan arus ini melawan kekuatan mayoritas ya. Mute dulu. Nah, tetapi kebenaran itu tidak memandang mayoritas ataupun minoritas. Saya Betul. ajaran seperti ini kalau di gereja ini dikucilkan, tapi saya mah tidak melihat saya tidak tergiur dengan kebesaran gereja, saya tidak tergiur dengan banyaknya uang itu gereja. dia. Saya cuma tergiur kepada kebenaran. Kalau itu memang benar, Itu dia. lo mau duit itu $1 triliun juga gua nggak Nggak peduli. peduli. Yang ada nanti duit lo yang gua makan. Betul. Yang ada Itu nanti kekayaan yang yang ku gua tengok habisin. dari Bang Luga. Oke, kita sapa dulu. Bang Inal, selamat sore, Bang Inal. Ya silakan. Mute-nya, ditekan mute-nya. Bang Inal, selamat sore, Bang Inal. Dibuka mute-nya, Bang. Halo, Ya, Islam Kristen, Bang. Islam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Soalnya kami siap sisikan untuk saudara Kristen yang mau naik nantinya. Silakan, ada yang mau disampaikan, Bang? Dan nyimaknya dulu. Oke. Nyimaknya. Mungkin saya minta pinjam kursi satu, Bang, ya. Kita untuk saudara Kristen yang lain lagi ya, narasumber yang lain. Oh iya, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara, tolong di tap, tolong dihilangkan tanda silangnya, tanda tambah plusnya dihilangkan, sama tolong di absen supaya komennya tetap kuat. Ini diskusi ada yang bagus, menarik. Kita punya narasumber seorang nabi, beliau Pak Pendeta Luga. Siapa tahu mungkin saudara Kristen ada yang ingin bertanya sama beliau, langsung silakan. Silakan. Lanjut. Selamat sore, Bang Erik. Selamat sore Bang Hos. Izin Islam Kristen, Bang. Protestan. Udah Islam. Gimana, Bang? Sekarang Islam. Alhamdulillah. Oh, Islam ya. Iya, Ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan, Bang. iya. Saya mau menuju ke Bang Luga. Halo Baginda Nabi. Ya. Mana Bang Luga? Loh, beliau kemana? Waduh. Allah. Bang Luga kabur. Aduh, kita ya luar biasa. Kita kedatangan Nabi ya. suatu kehormatan buat saya. Satu kebanggaan, Bang. Suatu kebanggaan. Satu Bang Os, satu aku mau kebanggaan turun itu. dulu, soalnya aku mau sholat maghrib dulu ya, Bang Os. Siap. Oke, Bang Terima Os. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Os. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, naik Bang juga. Naik. Emang biasa gitu. Emang biasa gitu, Bang. Iya. Ini kehormatan Kalau buat ada saya. kita
Iya, makanya saya tergiur naik bang. Biasanya cuma sekedar lewat aja karena ada ini Nabi Luga, jadi makanya kepingin ya tanya-tanya satu kata kayak gitu. Siap, Boleh siap, bang, siap. cuman peraturannya ingat ya bang. Abang bertanya, Iya. apapun yang disampaikan Bang Luga, itulah yang harus kita boleh dengarkan. dibantah, bahaya. Nggak boleh bantah bang. Nabi. Iya ya iyalah namanya baginda ya kan. Ya lanjut. Oke Bang Luga, maksudnya sorry, Nabi Luga, selamat sore. Saya ucapkan dari Makassar ini. Selamat sore. Selamat sore, ini ketemu kembali nih. Biasa kita Silakan, ketemu di room teman-teman saya ya. Ini pertanyaan kayak gini, simple aja Bang Luga. Saya mau ini kompir, karena sebagian besar ini Bang Luga oten-oten yang ada kayaknya memandang sebelah mata gitu lah ya oleh Bang Luga menurut ajaran-ajaran yang disampaikan Bang Luga. Gimana itu Bang? Bisa dijelaskan mungkin? Silakan. Oke, Simple. saya jawab ya. Oke siap. Jadi gini, jadi gini. 50% itu akan gagal menuju lautan api. Nah, Lautan api ya. juga sama bang, selalu kasusnya zamannya sama, selalu kejadiannya sama. Ya, kenapa? Di zaman bahkan dibunuh, disalibkan. Nah, ini sebenarnya roh yang sama yang bekerja di zaman Yesus, setan yang sama juga bekerja di zaman sekarang. Nah, setan ini bekerja di nabi-nabi Tuhan, karena memang Tuhan itu kan orangnya suka menyamar. Ya. Contoh misalnya Yesus, dia menyamar jadi tukang kayu, dia menyamar lahir di kandang domba, ya. Yohanes Pembaptis juga dulu kan dia nyamar, dia di padang gurun, dia bukan ada di kalangan-kalangan atas, dia tidak ada di kalangan elit yang kelas atas. Nah, jadi karena saya ini seorang nabi menyamar, dibikin Tuhan saya susah, dibikin Tuhan saya hanya punya duit pas-pasan, makanya mereka nggak percaya sama apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Makanya mereka ini lebih percaya kepada pendeta-pendeta yang kaya, ya, seperti punya gelar doktor, punya gelar profesor, tapi nggak memahami Tuhan. Tuhan nggak bekerja melalui mereka. Jadi mereka ini, kenapa mereka menolak saya? Karena mereka melihat ekonomi saya modal-modal kuota doang nih, ngomong betul. Tapi hikmat saya yang nilainya 7 miliar dolar as. Hikmat saya nilainya triliun gitu loh. Tapi mereka ini tidak mampu menangkap apa yang Tuhan saya sampaikan. Jadi mereka gagalnya di situ. Sama seperti dulu di zaman Yesus, mereka melihat Yesus tukang kayu. Oh, Yesus bukan Tuhan lah. Yesus bukan Mesias, dia cuma tukang kayu. Akhirnya dia dibunuh. Sama kasusnya. Dari zaman dulu memang Tuhan itu suka menyamar-menyamar. Bang Luga, gitu. Bang Luga bagaimana dengan Baik pendeta Tuhan maupun Bombom? hamba Masuk Tuhan. surga enggak pendeta Bombom? Halo. Santai Bang. Santai, selesai satu-satu. Kami sudah mendapat penglihatan Bombom masuk neraka. Ya, Bombom sedang ditarik-tarik ke dalam api. Bombom Dengar itu, tarik ke dalam api. Ya kan? dengar itu. Betul. Loh, sekarang begini loh Bang ya. Kalau saya mengaku nabi, lalu Bombom mengatakan saya nabi palsu, cuma dua. Kalau nggak saya yang masuk neraka, Bombom yang masuk neraka, betul nggak? Dia. Oh iya. Jadi saya nggak mau ke neraka, dia Bombom aja, ya kan? Bombom aja yang ke neraka, ngapain saya? Betul. Saya yakin masuk surga. Ini sedikit Bang Luga ya. Aku sama Bombom ini sedikit agak curiga Bang. Dengan wig biru, wig agak aneh menurutku, agak ke arah-arah. Kemungkinan ngerti lah besar. Bang itu. Ngerti Abang ya? Besar dia itu homo. Iya. Iya, Abang Bang langsung Luga, kali oke. Abang bilangnya. Kemungkinan. Iya, tapi Abang kan bilang ngomong. Aku nggak ada Bang bilang. Luga. Abang yang Bang Luga. bilang. Oke, thank you informasi jawabannya juga Bang Luga ya. Tapi ringkasnya kalau saya Bang Luga orang yang belajar. Jadi gini Bang ya, Silakan. sedikit ya. Kenapa saya yakin Bombom masuk neraka? Sudah teman saya nabi-nabi juga dapat penglihatan. Karena saya juga saya dibawa ke sorga. Saya udah ada Rolls Royce di sorga, ada pasukan malaikat yang menjaga saya, ada rumah di Itu ada Jadi saya udah terlalu yakin dengan kenabian ini. Jadi makanya itu teman saya kan dapat penglihatan, saya naruh Rolls Royce di Yerusalem baru di surga. Betul. Saya naruh Rolls Royce, makanya saya terlalu yakin dengan surga ini. Nah makanya lawan saya Bombom RK yang Katolik, ya pasti masuk neraka karena dia tidak mau mengakui saya sebagai nabi. Mati Mika. Tuh, karena di dalam suatu iya kan, di dalam suatu perbedaan pasti ada kebohongan. Kalau nggak lu Ya, gitu kan. mending pilih Bombom aja yang masuk neraka. Iya.
Momong dan RK dan Sofian satu dan kau. Nggak usah, nggak mau bang. Ngapain dari neraka ya kan? Iya. Silakan Iya, Pak. bahaya nih. Di neraka Bahaya. panas ya. Kalau Bahaya saya nih, kalau Pak Bom, Aduh bang, RK, di bumi aja. Ini sekarang sekali aku Iya. bertanya Bang Loga. Saya udah dapat Bang Loga. penglihatan kami. Aku yang mau bertanya. Jadi memang udah fix lah itu. Ya Bang, silakan. aku mau bertanya. Ini aku Oke, mau boleh, kasih silakan. contoh cara bertanya yang baik sama orang nih. Gimana? Ya kan? Dan aku apapun abang sampaikan aku terima aja nih. Ya. Karena ini keimanan Kristen kan. Yesus Betul, bilang betul, gini bang. betul. Angkatan yang jahat ini meminta tanda kepadaku dan tidak ada tanda bagi mereka si angkatan jahat kecuali tanda Yunus. Ya kan? Sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. 3 hari 3 malam di dalam. Nah, Ya. hari ini bang, Kristen mempercayai Yesus 3 hari 3 malam di perut bumi dan bangkit kembali. Apakah bukan Kristen Ya. angkatan jahat bang? Yesus mengatakan seperti itu adalah untuk ahli-ahli Taurat. Ya, jadi Yesus Angkatan mengatakan jahat, kan? itu adalah ahli-ahli Taurat. Nah, sementara murid-muridnya Yesus, kalau kita lihat dari zaman dulu, Bang, itu tidak ada dari kalangan-kalangan intelektual. Ya, muridnya Yesus satu, Maria Magdalena, mantan pelacur. Ya, yang kedua, mantan PSK, ya kan. Maria Magdalena itu kan mantan pelacur, ya kan. Terus kita lihat Petrus, dia nelayan. Jadi rata-rata memang pengikut Tuhan itu kalangan-kalangan bawah semua. Nah, makanya yang akan dipakai Tuhan di zaman ini adalah kalangan-kalangan bawah, ya. Orang-orang susah, orang-orang miskin, ya, bahkan anak-anak jalanan. Itu yang akan Tuhan pakai nanti untuk mengubahkan dunia. Karena kalau kalangan-kalangan sarjana-sarjana, ini otaknya sudah terkontaminasi dengan kenikmatan dunia. Makanya kalangan-kalangan intelektual itu sangat sulit mengenal Tuhan. Seperti Bom Bom, RK, Sofiatul, ya, Edis TV juga sama. Itu kan kalangan-kalangan sarjana semua. Ya. Kehidupan mereka itu semua dari sarjana semua. Tapi benar kalau juga ya, benar juga Bang Luga. Iya, terus. pun saya nggak lulus, SMA pun saya nggak lulus. SMA tuh saya cuma kelas 2 doang. Nah, ada masalah lah kan gitu. Jadi memang Tuhan itu memakai kalangan-kalangan bawah yang memang kapasitasnya akan mengubahkan dunia. Tetapi kalangan-kalangan intelektual, ahli-ahli Taurat ini juga tidak mau kalah. Makanya mereka juga mau bertempur. Mau bertempur melawan Juma, bermimpi mengalahkan Juma, bercita-cita mengalahkan Juma. Tapi nggak ada yang pakai Tuhan. Mereka hanya menyodor-nyodorkan diri sendiri karena mereka itu sang roh Tuhan. Daud yang dipakai Tuhan yang akan memimpin bangsa Israel, kira-kira seperti Iya. Wal ini tidak pernah menyatu. Karena mereka selalu memandang saya, oh Luga itu bukan tamat SMA, Luga itu anak. Mereka nggak akan peduli. Karena gini, di dalam satu kekuatan terbesar dari Lucifer itu ada pada pendidikan. Dapat wisuda, di situ ada naga. Dia selalu bermain di dalam pentahbisan gelar kesarjanaan. Makanya kalau biasanya itu tidak bisa dikalahkan secara hanya tuh itu. Makanya orang sarjana itu biasanya sombongnya bukan main. Lu bikin mujizat pun di depan matanya dia nggak akan peduli. Gue S1, gue S2. Contoh, kita bangkitin mujizat di depan ahli Taurat. Ahli Taurat bilang apa? Gue ini S2, gue ini S3. Padahal orang mati udah dibangkitkan. Karena itu orang yang punya gelar sarjana, baik itu sarjana pendidikan Sinyalnya nggak berpihak agama ini, sinyalnya nggak maupun berpihak ke itu Nabi ini. sarjana pendidikan. Ya nggak apa-apa lah, dikit-dikit. Ya kira-kira seperti itu dulu. Silakan yang mau ditanggapin. Oh iya. Luar biasa ini Nabi Luka. Tapi Nabi Luga, Bang Luga, ini banyak saudara Kristen yang tapping di bawah panasan. Ini saudara Kristen yang gimana nih? Ayo silakan. Iya. Ayo, saudara Karena Kristen gini Bang, mulai. kalau orang Kristen inilah gini Bang ya. Orang Kristen yang tanda kutip ya, tidak semua orang Kristen seperti mereka, tapi khusus orang Kristen yang rombongannya Bom Bom dan kawan-kawan ini yang dibilang sampah semesta. Ini sampahnya Bang. Seluruh alam semesta mereka sampahnya. Mati kau Serius, Bom. Iya. Terus lanjut. Justru Tolong tapping. kalau Muslim menurut Ya, kalau ya. Muslim itulah
pada akhir zaman kambing keder dan nebayot itu akan berduyun-duyun masuk ke dalam rumah Tuhan. Karena orang muslimin mereka ini bukan belum mengenal, mereka ini ibarat kata udah janda 20 kali. Jadi bagi Tuhan mereka ini udah sampah. Ibarat kata tuh mereka ini udah kerjanya bersundal dengan doktrin, bersundal dengan para pendeta. Makanya ajarannya saya tidak masuk, nggak bisa masuk. Mati kau bombong. Bang Luga pelan-pelan Bang Luga, hati-hati. Kapan kalau nginjek kan dikit-dikit mau hujan marah. Baru bangkit 3 hari Bang, baru bangkit 3 hari. Oke. Baru bangkit. Oh iya. Oke. Iya, karena gini Bang Nabi Jadi Luga. makanya saya bilang, Iya, kebanyakan ini fansnya Bang Nabi Luga itu termasuk saya dari kalangan Muslim. Loh kok bahkan ini dari kalangan oten-oten kayaknya Abang Luga dihina, dicaci maki, apa dan lain sebagainya. Kok yang malah yang sayang loh di luar daripada Kristen, orang Muslim gitu loh Bang Luga kan? yang mendukung saya itu biasanya gereja karismatik, ya. Yang membenci saya jadi peralihan kekuasaan sedang terjadi. Sekarang gereja terbesar di Indonesia itu sudah di peringkat nomor 1 itu gereja saya. Nah, jadi jangan salah juga bahwa pendukung saya juga banyak. Cuma pendukung saya biasanya tidak di media sosial. Mereka lebih suka di dunia nyata gitu. Jadi saya kan keliling kan, bangun kerjasama dengan para pendeta-pendeta karismatik dan mereka support. Jadi mereka juga bilang ini orang-orang yang di media sosial ini banyak kan memang rombongan Protestan dan Katolik. Kenapa mereka masuk media sosial ya? Karena mereka takut kalau nanti domba-dombanya mereka pindah ke kami. Jadi gitu masalahnya. Nah, jadi karena mereka digubris oleh Muslim, makanya mereka marah-marah. Jadi mereka kan mau minta kekuatan, kan bisa diinjilin, ternyata mentok semua di Zisopiatul Amerika. Nah itulah menjadi musuh. Nah makanya pelampiasannya ke saya, ya kan. Tapi saya juga nggak peduli sebenarnya dengan mereka ini, karena mereka ini ya mau diapain, udah nggak bisa tertolong Bang. Inilah yang dikatakan apabila garam sudah menjadi tawar, tidak ada lagi selain dibuang.